Selamat datang di Animedia. Video ini adalah lanjutan dari yang ini dan akan menceritakan section 20 dan 21. Mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fate series. 許されよ、許されよ。我の罪を許されよ。 Adegan dibuka dengan monolog Questoria bersama dengan ayat ramalan. Dia mendengar bunyi lonceng dan tulang, permintaan maaf para peri yang menerima dosa mereka. Dan ketika semuanya berbunyi, peri surga akan. Dia ingat perkataan Morgan di Camelot, bahwa Morgan tak akan menyelamatkan peri, tapi dia akan menyelamatkan peri dan setia pada tugasnya. Morgan bilang, tak perlu takut bencana, dan hanya peri terpilih yang berhak memerintah di atas tahta. Tahta itu adalah kunci untuk mempertahankan Inggris, kunci surga, Avalon Levy. Dia berkata, sebagai yang terpilih oleh staf seleksi, saya berhak mengalahkannya. Saya telah dipilih. Berbeda dari peri Inggris atau Raja Ksatria Panhuman, Morgan berkata, kalahkan saya dan ambil tahta saya. Penuhi ramalan itu. Hanya itu caranya. Itu benar. Aku harus mengalahkan Morgan. Lalu apa? Setelah itu, kemana aku? Peri surga harus kembali. Adegan beralih. Mereka bertemu Rabbit di tengah jalan. Masu bertanya, siapa dia? Yang mirip Red Hair. Singkatnya, dia Red Rabbit, peri asli yang mengantara mereka. Masu dan Rabbit berkenalan, dan dia menyuruh yang lain naik kereta untuk berangkat ke Edinburgh. Grim berkata, itu bagus. Rabbit bertanya, siapa dia? Namanya Grim, kenalan Fujimaru. Tapi dia merasa Grim dan Muramasa mirip. Jika mereka bertarung, siapa yang menang? Muramasa berkata, itu aku. Dan Grim berkata, itu aku. Akhirnya mereka bertempur. Sementara Questoria bilang, mereka didis. Orang kuat tidak bertengkar sejak awal. Muramasa berkata, bahwa Grim tak punya skill support meski seorang mage. Tapi dia bilang, Muramasa tak bisa membela diri. Tapi Questoria menyuruh mereka naik. Da Vinci berkata, kereta bisa menampung 6 atau 7 orang. Mereka terlalu banyak. Jadi Habetrot akan naik ke punggung Rabbit. Sementara itu, peri utara berkata bahwa Knocknaria sudah kembali. Dia sedang istirahat di makam mantan ratu untuk memulihkan kekuatannya dan biarkan semua lampu menyala. Dia suka kota tanpa malam. Setelah itu, mereka mulai bicara tentang perang yang akan dimulai, latihan militer, pasukan Titan, dan peluang menang melawan Camelot yang butuh sekitar 4 hari untuk menang dengan dipimpin Knocknaria. Di sini ada berbagai layanan dan kompensasi bagi yang mau kerja. Klan Raja layak menjadi penguasa Inggris berikutnya. Tim Questoria sampai. HB-nya tak menyangka mereka lebih makmur dari Salisbury. Dari catatan, peri utara hidup mengembara, tapi Ratu Mab membangun kota ini dalam satu generasi bersama peri selatan yang datang ke utara. Di sini juga ada katedral. Mengingat di dunia nyata, Edinburgh adalah tempat katedral Saint Giles. Tapi Calton Hill dan Arthur Seat mungkin tak ada di sini. Questoria bertanya pada Masu, apa itu Arthur Seat? Singkatnya, itu objek wisata terkenal di Bukit Curam. Dikatakan bahwa Raja Arthur pernah duduk di sana, sehingga disebut kursi Arthur. Itu sangat populer. Kemudian Questoria berkata, Knocknaria sudah tiba. Apakah kita akan menyerang? Muramasa merasa dia mulai kejam lagi. Lihat wajahnya, Fujimaru. Akhirnya ada saat untuk mengalahkan Knocknaria. Tapi setelah beberapa saat, Masu bilang, mereka dikepung. Questoria semakin yakin bahwa dia benar. Ini tanah Knocknaria yang menyerang orang asing tanpa alasan. Bersiaplah, terobos ini dan serang istananya. Kemudian penjaga berkata, anak ramalan, benar bukan? Lady Knocknaria menunggumu di katedral. Rabbit jadi ingat bahwa dia pernah mengirim surat pada Knocknaria bahwa mereka akan mampir. Tak disangka, itu direspon dengan cepat. Sementara Knocknaria yang dapat kabar bahwa mereka menerima undangan, segera mengusir tentara. Mereka berkata, apa kamu yakin? Beberapa detik lalu, kamu bilang, dia jadi sombong karena bunyikan 4 lonceng. Akan kutunjukkan, aku tak akan kalah dari anak ramalan. Hahaha. Dia berkata, ada perubahan rencana. Setelah beberapa percakapan lagi, mereka pergi. Tim Questoria masuk. Dia berkata, kamu sudah belajar sopan santun kan, Arthur ya?
Tapi dia heran, di mana Gareth? Singkatnya, dia sedang menjaga Londinium, dan karena itu, tur ke pabrik coklat batal. Bagaimanapun, Orkney adalah wilayahnya. Masuk tanpa izin dilarang. Setelah beberapa percakapan lagi, Grimm berkata, lonceng Orkney sudah berbunyi, dan klan raja mewarisinya dari klan hujan. Jadi Morgan akan mengira bahwa klan raja mengakui anak ramalan. Kenok Narya bertanya, siapa dia? Singkatnya, dia adalah Grimm yang merawat lonceng Orkney. Da Vinci dan Fujimaru kembali mengira dia Ratu Medb. Dia pernah dengar tentang Grimm dari ratu sebelumnya, tapi itu semakin menjelaskan Castoria anak ramalan asli. Da Vinci bertanya, apakah dia dan Grimm tak saling kenal? Mereka tak punya sejarah. Dia adalah Kenok Narya, Ratu Utara, dan Grimm benar. Dia menerima ultimatum Morgan. Setelah anak ramalan membunyikan lonceng Orkney, bunuh dia, atau perjanjian dengan klan raja batal. Dia memang mau melawan Morgan. Tak perlu khawatir, dan Castoria sudah menjalankan apa yang dia katakan. Artinya, dia sudah layak beraliansi dengannya. Tapi akulah yang memberi komando, dan hanya menerima peri. Sementara manusia meja bundar bisa bekerja di pabrik coklat. Tapi Castoria lebih milih tantangan 1 lawan 1, yang menang akan mimpin pasukan dan mendapat majus asing sebagai permaisuri. Masu tak terima. Castoria bertanya, apa pertandingannya? Dia berkata, Valentine Map Match, lomba memanggang. Masu bertanya, apa itu Map Match? Dia merasa energi magis Masu sama dengan Ferriknight. Singkatnya, itu adalah wasiat Ratu Mab. Siapapun yang membuat coklat paling enak adalah ratu, dan yang jadi juri adalah peri coklat, Devil Karen. Kontes diadakan besok siang, menggunakan dapur katedral, dan dapat milih 1 asisten peri. Kenok Narya dapur bulan, dan Castoria dapur bintang. Castoria bertanya, apakah kita akan beneran bikin coklat? Mereka bilang, ya, inilah hukum Edinburgh. Kemudian mereka diberi kamar. Fujimaru, Masu, dan Da Vinci berbagi informasi, hanya sesama anggota Caldea. Castoria di dapur. Muramasa dan Grimm juga diberi kamar terpisah. Masu jadi tahu yang terjadi di Salisbury, Gloucester, Londinium, Manchester, dan Lake District. PP ada di sini sebagai Count. Mereka bertemu Beryl di Camelot, dan Masu bertemu Beryl di Sheffield. Dan dia minta maaf karena Black Barrel hilang. Tapi mereka bisa mencarinya nanti, karena untuk sekarang mereka tak butuh itu. Mereka sudah dapat penggantinya, yaitu Masu. Sign grab-nya ada di puncak. Kalau Ferriknight diberi nama anggota meja bundar, maka Masu menerima nama Ferriknight Galahad di atas Heroic Spirit Galahad yang sudah dia punya. Singkatnya, Masu punya 2 Galahad dan hampir menjadi High Servant. Kemudian, Muramasa dan Grimm mengajak mereka keliling kota. Tak seperti Castoria yang harus di dapur. Sekarang mereka bebas. Tapi Da Vinci sedang menulis laporan, dan Masu pergi mengajari Castoria bikin coklat. Jadi Fujimaru yang akan ikut. Muramasa jadi tak perlu turun tangan bikin coklat. Tapi Grimm berkata, kamu terlalu lembek pada Arturia. Ada apa dengan Rasul Alien God? Muramasa bilang, kamu juga punya kelemahan pada Kenok Narya. Dia memang mirip kenalannya, tapi sedikit. Mab hilang saat 400 kalender peri, dan Kenok Narya lahir 100 tahun lalu, tahun 1900. Jadi selama 1500 tahun, peri utara tak punya pemimpin dan patuh pada Morgan. Dan saat Kenok Narya lahir, mereka melawan Morgan. Ketika Ansel bikin ramalan, bukan cuma Morgan, Kenok Narya juga panik. Dia tak mau peri yang baru datang mengalahkannya. Itulah sebab dia dan Castoria akur, meski benci. Setelah beberapa percakapan lagi, Habenyan dan Rabbit datang. Mereka juga sedang jalan-jalan, dan mereka melihat ada banyak peri angin di sini. Setelah itu, ada penduduk yang mengucap selamat datang. Ini adalah tempat pengungsi yang belum menerima kekuatan Kenok Narya. Setelah perang dengan ratu selesai, mereka akan diterima sebagai klan raja. Tak perlu takut dengan penyakit Morse. Fujimaru bertanya, apa itu penyakit Morse? Dan peri itu jadi tahu bahwa dia adalah manusia. Jika Kenok Narya tahu, tapi Rabbit bilang mereka cuma turis dan akan berangkat besok. Muramasa berpikir mungkin dia mata-mata Morgan, tapi Grimm berkata, jangan menuduh penduduk tanpa bukti. Entah itu pendosa atau apapun, semua peri akan menyatu dengan bumi ketika mati. Semakin banyak peri, semakin tanah berkembang. Tapi itu aneh. Jika peri sudah hidup di sini 1600 tahun, kenapa tak ada yang berubah di perbatasan Inggris? Mungkinkah kota yang dibangun dalam 1 generasi di hutan belantara, penerusnya lahir 100 tahun lalu, mulai masuk akal? Tak heran Morgan belum menyentuhnya. Jika keadaannya berbeda, Kenok Narya bisa jadi bencana. Fujimaru tak mengerti
Setelah beberapa percakapan, dia berkata, Fujimaru, Kenok Narya mungkin menerimamu, tapi jika bertemu peri utara dengan ingatan baik, kamu akan babak belur. Grim bertanya, peri utara yang dulu hidup berdampingan dengan manusia. Tapi kenapa penerusnya Kenok Narya benci manusia? Pada 2000 kalender peri, ada perang musim panas. Mab dan Tonneliko berdamai. Peri utara jadi klan raja. Tapi yang terjadi sebenarnya berbeda. Mab sudah pasti menang. Jadi dia menolak berdamai. Tapi kekasih dan tangan kanannya, yang seorang manusia, mengkhianatinya. Tonneliko menggunakan kesempatan itu untuk mojokin Mab saat dia putus cinta. Dipaksa menyerah dan bersumpah untuk tak melawan Inggris lagi. Itulah alasan manusia dibenci peri utara. Saat malam di kamar Fujimaru, Masu dan Fujimaru bicara. Lomba coklat Castoria sangat sengit. Dan apa bentuk tertinggi coklat? Fujimaru bilang, yang standar. Masu setuju dan kembali. Selamat malam. Kemudian ada peri yang masuk. Kenok Narya sudah menyelesaikan tahap 8 dan istirahat. Kemudian kerja lagi sampai tahap 19. Tapi dia ingin bicara dengan Fujimaru sebagai penyegaran. Dia bertanya, apakah kamu menikmati Edinburgh? Fujimaru bilang bahwa dia bersenang-senang. Tapi tujuan dia manggil Fujimaru adalah untuk bicara tentang dunia luar. Dan selama 1 jam, Fujimaru menjelaskan apa yang dia mampu. Dia paham. Terima kasih. Mereka akan selesaikan setelah mengalahkan Morgan. Selain itu, ada banyak pekerjaan. Kenapa tidak bikin pulau barat yang lain? Dia akan memberi salam ke seluruh pulau. Dan mereka akan musuhan lagi. Fujimaru berkata, kepribadianmu tak berubah. Dia jadi ingat. Fujimaru pernah berkata aneh saat di ladang coklat. Jangan bilang bahwa ada aku versi lain. Kalau ada, aku ingin dengar ceritanya, tapi aku tak bisa. Sementara Fujimaru ingin membicarakannya, tapi jika aku ada di duniamu juga, bagaimana kisah akhirku? Dan siapa yang berhasil mengalahkanku? Fujimaru bilang bahwa dia mati karena serangan keju dari manusia. Bagaimanapun, ratu pendahulu yaitu Mab kalah karena manusia. Tapi akhirnya dia bangkit saat kalender ratu, dan kembali berambisi menaklukkan Inggris. Membangun Edinburgh dan pensiun. Setelah 1500 tahun, dia lahir. Dia benci manusia karena tak berguna dalam pertempuran. Tapi bersiaplah, jika aku menang, semua manusia jadi milikku, dan kamu bisa kerja di pabrik coklat sampai mati. Tapi Fujimaru yakin, Castoria akan menang. Manusia tak selemah itu, dan percakapan berakhir. Di kamar, Fujimaru mencoba tidur, tapi ada suara di pintu lagi. Rupanya, itu adalah Oberon. Singkatnya, dia bosan dengan suasana meja bundar dan menyelinap ke sini. Berkat bel keempat yang berbunyi, moral pasukan meningkat. Percival mengatur pertemuan dengan klan Feng di Oxford. Londinium meramai berkat Gareth dan yang lain. Spriggan merencanakan sesuatu, dan jika Castoria menang, Kenok Narya akan mengikutinya. Ketika bel Oxford berbunyi, serangan kepada Camelot akan dipastikan. Mungkin butuh 3 hari. Fujimaru berkata, bagaimana dengan lonceng ke-6? Sayangnya Oberon tak menemukannya. Tapi jika Arturia sudah dapat banyak pengakuan, bel kelima sudah cukup. Tapi setiap kali dia bunyikan bel, dia dipenuhi banyak pikiran. Peri surga mungkin lahir dengan keterbatasan. Membunyikan lonceng mungkin cara untuk melepas batas itu. Dan setelah bel keempat, bukan hanya kekuatan, tapi kewajiban dan prioritas juga berubah. Dia semakin bebas dan keras kepala, tapi tugas mereka hanya menonton. Dan setelah melawan Alien God, kalian mungkin akan pergi. Tapi setelah mengalahkan Morgan, apakah kalian akan menyelamatkan Inggris atau membantu Arturia? Kamu boleh egois, Fujimaru. Manjalah setidaknya 10%. Tapi aku tak ingin manjain Castoria. Dia kurang pede, tapi dia benci kalah. Jika tak didorong oleh kewajibannya, dia bisa berlari ke arah aneh. Aku ingin dia jadi putri yang anggun. Apakah dia baik-baik saja? Fujimaru jadi tahu bahwa Oberon menyukai Arturia. Bukankah Arturia seperti Titania bagimu? Oberon bilang, dia adalah artis panggung yang nyaman. Tapi tak ada yang tahu akhir ceritanya. Ini adalah dongeng. Itulah cara dia dilahirkan. Dan pembaca tak perlu banyak berimajinasi. Jadi tak apa. Ratuku tak perlu ada. Dan dia pergi. Keesokan harinya, Valentine Match dimulai. Dapur bulan, Lady Kenok Narya. Dapur bintang, anak ramalan, Lady Arturia. Mereka punya waktu 1 jam. Lakukan yang terbaik. Fujimaru menyemangati tim Castoria. Hasil buatan Kenok Narya mulai terbentuk. Tapi penonton di lantai 2 tak bisa lihat. Da Vinci dan yang lain yang ada di lantai 1 juga tak bisa lihat. Karen berkata, lain kali, belilah kursi arena seharga 60.000 more pounds. Di sisi lain, tim Castoria tampak sedang bikin kue. Dengan dekorasi rumit dan banyak energi magis terkonsentrasi. Sejauh ini, mereka seimbang. Kerja bagus. Sekarang, tinggal bahan rahasia. Setelah beberapa waktu, mereka sudah siap. Kenok Narya bikin coklat kastil, replika kastil Edinburgh, dengan 19 lapisan. Dia sudah yakin bakal menang.
dan Fujimaru pesimis. Tapi semua orang terkejut. Sebagai juri, kalian harus netral. Dan desain coklat Castoria adalah hal yang baru. Muramasa tak mengerti, tapi penonton masih heboh. Itu bentuk hati, simbol kepercayaan peri utara. Apakah kamu jenius? Dia bilang, itu sederhana, jadi mudah dibuat, dan menambahkan perasaan ke dalamnya. Memang, yang penting adalah cinta. Milik Kenok Raya mungkin lebih enak, tapi kalau soal gairah, Castoria menang. Jadi, pemenangnya adalah Arturia dari Dapur Bintang. Alasan bentuk hati tak populer di sini, mungkin karena bentuk energi magis Kenok Raya. Grim tak mengerti, harusnya desain kastil lebih bagus, tapi desain hati yang menang, dan akan digunakan Kenok Raya di masa depan. Dia berkata, coklatmu seperti berdebar, tak akan meledak bukan? Castoria bilang, tidak. Dia cuma masukin semua bahan yang ada di sini. Itulah sebab coklatnya menjadi hidup, karena kebanyakan energi magis. Itu bisa jadi bencana. Para peri mulai lari, tapi akhirnya coklat itu meledak, dan mereka berlumuran coklat. Castoria dimarahi dan malu. Sementara Masu berniat melenyapkan barang bukti, dan coklat itu berubah jadi makhluk menyeramkan. Pertempuran terjadi, kemudian diperlihatkan masa lalu. Castoria dan Kenok Raya bertemu pertama kali. Meskipun dia satu-satunya klan raja, dia bisa bikin peri utara bertambah dengan memberikan darahnya kepada para peri untuk jadi bagian klan raja. Ratu sebelumnya, yaitu Mab, lahir di antara banyak mayat peri yang mati saat perang musim semi. Tapi mereka menolak lahir kembali dan menggunakan seluruh hidup mereka untuk melahirkan penguasa baru. Satu Mab sama dengan seluruh peri utara dan bisa membagikan kekuatan pada orang lain dan bikin pulau barat. Setelah itu, Mab yang lemah merekrut penjaga dan menikah dengan orang yang memberinya cinta. Bagaimanapun, klan raja membagi kekuatan dengan mereka yang bersumpah setia padanya. Ini mirip seperti Ratu Lebah yang dapat pengikut yang bekerja untuknya, tapi kekuatan yang dibagikan tak bisa kembali. Semakin banyak anggota klan, kondisi ratu semakin buruk. Tapi jika berhasil menguasai Inggris dan semua klan jadi klan raja, maka kekuatan klan adalah kekuatan ratu juga. Dia ingin menyatukan Inggris dan duduk di Camelot. Akan mudah kalau Morgan menunjuknya sebagai pewaris, tapi selama Tristan ada, dia harus memaksa. Castoria berkata, kenapa memberitahunya? Bukankah itu memberontak pada ratu? Dia berkata, kau akan mengadu? Dia melihat Castoria berbeda, seperti memandang rendah peri Inggris. Castoria bilang, jangan menghakimiku bodoh. Nah, itulah yang diperlukan. Kau sama denganku, fokuslah dengan impianmu. Karena ada orang yang tak bisa melakukan itu. Itu mengejutkannya. Baiklah, apa impianmu? Kenok Raya bilang, cinta. Orang yang menggerakkan jiwaku, dan kami akan jatuh cinta bersama dengan keras, sampai seluruh negeri mengikuti kami. Kamu gila, itu bukan mimpi. Kamu sudah punya pacar kan? Dia berkata, belum. Aku ingin berbeda dari Mab. Aku tak akan jatuh cinta sampai berhasil memerintah Inggris. Castoria tertawa. Dia ingin cepat memerintah Inggris agar bisa cepat jatuh cinta. Dia bilang, apa impianmu? Castoria berkata bahwa dia ingin jadi sehebat dan sekeren Kenok Raya. Kalau begitu, dia adalah sainganku. Iya, tak masalah. Singkat cerita, Castoria bangun. Dia jadi ingat bahwa dia menerima serangan coklat dan mengutuk coklat itu. Setelah beberapa percakapan, dia berkata bahwa dia akan di bawah perintah Castoria. Mereka hanya perlu menyerang sebelum seluruh prajurit Camelot berkumpul. Apa kamu siap, Arturia? Bunyikan bel Oxford, ambil sisa meja bundar, dan kembali ke sini. Saat itu, dia akan maju ke gerbang utama Camelot. Lagi pula, orang seperti Percival efektif melawan serangan Morse. Tak semua manusia lemah. Dan dia bersumpah untuk mengikuti anak ramalan. Dan tim Castoria akan berangkat membunyikan lonceng Oxford. Grim akan tetap di sini sebagai penghubung dengan utara. Dia juga akan mengajari Kenok Raya cara menahan mantra Morgan dan memperkuat pasukannya menggunakan rune. Sampai jumpa, Arturia, Fujimaru, di medan perang untuk pertempuran akhir. Castoria senang karena berhasil beraliansi dengan Kenok Raya. Itu membuatnya berpikir bahwa dia diberkati banyak teman baik. Tapi mereka menemukan bahwa mereka sudah dikepung dan ada Morse berbentuk manusia yang menyerang. Muramasa dan Da Vinci menyuruh Fujimaru dan yang lain menjauh dari kereta, sementara mereka melawan manusia Morse. Mungkin itu manusia hidup yang kena kutukan Morse. Kemudian ada serangan datang. Castoria menangkisnya. Tristan terkejut. Serangannya tak kena lagi. Fujimaru manggil dia Bauban dan dia jadi marah. Masu berkata, "Very Knight Tristan, itu benar. Dan kalian akan mati di sini." Mereka bertempur, dan Bauban kalah lagi. Dia tak terima, dan mengeluarkan semacam jimat untuk menyandera Fujimaru. Castoria datang menolong, tapi ikutan kena. Fujimaru dan Castoria menghilang. Awalnya dia ingin menyiksa Fujimaru, tapi karena Castoria terbawa, dia senang. Masu berniat melawannya, tapi dia membaca mantra. Cermin air terbentuk dan dia kabur.
salahkan dirimu karena tak punya apapun selain kekuatan. Sementara di Camelot, banyak peri yang bicara bahwa mereka tak suka dengan Tristan. Kenapa Morgan milih dia sebagai pewaris? Padahal dia seorang pembunuh kejam, berharap Ratu dapat hidayah. New Darlington tak bisa diselamatkan. Kalau saja dia terampil seperti Lancelot dan Gawain, itu akan lebih baik. Energi magisnya rendah. Kalau tak dapat nama Tristan, dia tak lebih dari kelas 3, bahkan lebih rendah dari para kenaik kerajaan. Jika bukan karena Morgan, para peri Camelot akan berbaris dan bunuh dia. Tak peduli apa yang orang katakan, dia adalah pewaris ratu. Morgan mengajarinya sihir, memberi pakaian, nama, dan New Darlington untuk bermain. Banyak orang yang sudah dia bunuh, tapi Morgan berkata, "Kenapa kamu seperti ini, Bau Banshee?" Dia menangis dan minta maaf. Lain kali dia akan melakukan yang terbaik. Akhirnya dia bangun dan menemukan bahwa dia ada di kamar. Beryl bilang, "Jangan paksakan dirimu, Spinel. Ada lingkaran hitam di matamu. Kamu pasti lelah kan?" Tapi dia mendengar bunyi gedebuk. Beryl berkata, "Itu hanya tubuhmu membusuk dan ujung jarimu jatuh. Itu efek samping setelah menggunakan taman kesedihan. Jangan gunakan itu lagi. Berikan padaku, biar kusimpan." Tapi dia harus mengurusnya. "Jangan khawatir. Aku menaruhnya di ruang bawah tanah. Istirahatlah sampai kamu bangun sendiri." Beryl pergi, tapi Tristan tak bisa menggerakkan tubuhnya. Baik tangan dan kakinya tak bergerak sedikit pun. Sementara itu, di dalam taman kesedihan, Castoria terbangun dengan perasaan aneh dan bertanya-tanya, "Di mana ini? Terlihat seperti ketiadaan antara Inggris dan laut dalam planet. Ini mungkin tempat Merlin dikurung." Tapi katanya ada berbagai jenis taman, rumah baru, horizon, kehendak yang hilang, dan surgawi. Taman ini mungkin kehendak yang hilang, taman kesedihan. Jika melakukan tindakan tepat, hatinya tak akan hancur. Tapi dia tak bisa kabur, karena Bauban menjaga taman ini dengan energi magisnya. Sampai dia keluar, dia hanya akan melihat masa lalu sedih. Dia ingat ketika warga desa percaya bahwa anak ramalan sudah datang, berharap dia cepat tumbuh. Tapi pada prosesnya, dia tinggal di kandang, jadi budak desa. Dan para peri desa mulai berpikir, mungkin dia penipu. Musim dingin akan sulit. Mengapa kamu harus begitu lemah? Untuk apa hidup sampai tua jika sangat lemah? Kamu setuju kan, Caster? Lakukan apa yang kamu suka. Semua barang habis dijual. Mungkin kamu juga akan dijual pada ratu. Dibesarkan di kandang, jadi budak desa. Jika menolak akan dibunuh. Harus mengikuti arus. Mereka minta bukti bahwa dia anak ramalan. Pandai besi itu salah satu dari. Kamu tak diwaspadai olehnya. Jadi pergilah ke pandai besi itu. Dia ke sana dan bertemu Hector. Pada akhirnya, dia meninggalkan Tintagel, mengembara sampai ke hutan tanpa nama, bertemu Fujimaru yang sekarang ada di depannya. Sementara Fujimaru seperti melihat Castoria, tapi tak mungkin. Dan melihat Da Vinci berkata, jika Fujimaru dalam kondisi tak baik, mereka tak bisa mengalahkan Lost Belt. Bagaimanapun, dia master terakhir umat manusia. Dia bertanya, apakah tak ada pengganti? Da Vinci berkata, sekarang sudah ada Kadok. Setelah perawatan selesai, dia tak sendirian lagi. Tapi mereka dapat kabar bahwa Kadok sudah pulih. Sekarang, Fujimaru akan jadi cadangan. Dia terpaksa menerima. Kemudian Munir berkata, sampai kapan kamu jadi master? Serahkan saja pada kami. Kamu istirahat saja di kamar. Holmes berkata, selama tak ada cara untuk mengembalikan apa yang hilang, tak usah dipikirkan. Castoria berniat menyelamatkan Fujimaru. Dia tak tega, karena Fujimaru tak bisa motong batas. Dan melihat dia seperti tercekik, Gordov bilang, jangan bersimpati pada warga Lost Belt. Mereka tak ada hubungannya dengan kita. Kitalah yang menang. Tapi apa yang bisa dilakukan 12 orang untuk pemulihan dunia? Merekalah yang harus hancur, bukan kita. Begitulah. Tapi kenyataannya, Oberon berkata, ya, kamu orang aneh, punya banyak masalah, keberuntungan, mengorbankan banyak nyawa, membunuh banyak dunia. Kamu pikir tak masalah? Dia berkata, hentikan. Atau mungkin itu tak masalah dan bukan salahmu? Berharap setelah order berhasil, kamu akan seperti dulu? Hentikan. Hidup normal dan nyaman. Tapi ingatanmu tak akan pudar. Tak ada jalan kembali. Tapi kamu masih berpikir sebaliknya. Dia mohon agar Oberon berhenti. Saat Oberon berkata bahwa Panhuman indah, dia merasakan sebaliknya. Penuh kebohongan, menjijikan. Selama ada kehidupan, akan ada hierarki. Cemburu, serakah, prasangka, murka, perlahan akan muncul. Menurut Oberon sendiri, itu adalah paradoks. Jadi, apakah kamu baik-baik saja, bekerja dan hidup untuk dunia seperti itu? Dia merasa cemas. Sementara Castoria melihat Fujimaru masih berjuang, tapi dia harus menghentikan putaran Lost Will. Harusnya dia masih bisa menghentikan sihir dari balik dinding, tapi dia masih mendengar suara Fujimaru. Oberon bilang, kamu bisa melepas Grand Order.
Fujimaru, itu agak terlalu berat untukmu. Dia pikir itu benar. Dia selalu ingin orang lain berkata begitu padanya. Kemudian, dokter berkata, bagi spesies, bertahan hidup adalah moral. Tapi bagi individu, game over tidak buruk. Berapa kali pun menang, semuanya akan berakhir. Kamu tak puas? Jika ingin berakhir, selesaikan dulu. Suka, duka, sukses, gagal. Jalani hidup tanpa penyesalan. Jika Anda bisa melakukannya, saya akan bangga. Jika ada masalah lagi, mari kita bertemu lagi. Awalnya, tak ada alasan selain bertarung. Tapi ada sesuatu yang buat dia berkata, ingin hidup. Tapi sekarang, dia harus punya jawaban sendiri. Ilusi perlahan retak. Kemudian dia tampak bicara dengan diri sendiri. Dia ragu. Apakah untuk hidup memang keinginan? Dia yang lain berkata, apakah aku salah karena egois? Agar dapat memahaminya, aku harus terus maju, dan tak akan kubiarkan berakhir, karena alasan seperti itu. Akhirnya, ilusi yang sudah retak, sekarang pecah, dan dia terbangun, dan melihat dia ada di sebuah tempat bersama Kestoria dan Masu. Rupanya, Masu berhasil mecahin taman kesedihan. Setelah beberapa percakapan lagi, ada suara Pepe. Berkat dia, Masu bisa menemukan tempat ini. Masu mengejar Tristan, dari Edinburgh sampai New Darlington, dan Pepe yang melihatnya, langsung ikut bergabung. Kebetulan, saat itu dia sedang mengawasi kastil Beryl dari atas bukit. Morgan sudah masang banyak sihir pengawasan, jadi mereka harus hati-hati. Dan mereka menemukan Fujimaru Berkersugendo PP. Ini adalah pinggiran Darlington, di bawah tanah. Mereka masuk lewat gereja sepi, tapi mereka harus keluar. Karena saat ini, mereka ada di 80 meter di bawah tanah. Pepe melihat Kestoria masih kaku dan mencoba menggodanya. Setelah beberapa kata lagi, adegan beralih. Ketika Beryl dikirim ke Lost Belt, yang dia lihat cuma hutan. Dia bosan. Kemudian mensummon Servan dan berhasil mendatangkan Morgan. Tak masalah untuk bersenang-senang dengan mengorbankan Lost Belt lain. Dan tak akan mengeluh selama bisa membunuh sesuatu. Dia menyambut dan percaya pada Morgan. Tapi ketika bangun tidur, dia yang tadinya tidur di luar, ada di tempat tidur mewah. Selamat datang di kerajaan peri, Beryl God. Fantasy Tree sudah mati. Perhitungan Alien God bukan urusanku. Beryl berkata, kamu melakukannya kan? Tapi apa yang kamu lakukan? Inggris bukan Lost Belt lagi. Dan aku juga bukan Servan lagi. Dan aku menyambutmu sebagai suamiku. Itu akan lebih nyaman. Dalam satu malam, tanah yang dulunya hutan sudah jadi peradaban. Akhirnya dia pasrah. Setelah itu, dia memberitahu Tristan tentang dunia luar dan desain sepatu baru. Dia tak punya tempat tinggal tetap. Jadi dia membangun New Darlington. Ada permusuhan terhadap Bauban, tapi meningkat ketika dia muncul. Mungkin itu sebabnya Beryl mensummon Morgan Panhuman. Tapi ketika bangun, yang bersamanya adalah Morgan Lost Belt. Tak pernah ada dua Morgan. Dia selalu satu orang. Singkatnya, pada titik tertentu, dia berubah jadi Morgan Lost Belt. Dia merasakan kehancuran Inggris, mempelajari teknik Chaldea, melakukan reshift ke masa lalu, dan menulis ulang sejarah. Hanya dalam beberapa jam, semua itu terjadi. Tapi semakin Beryl mengenal mantan Lost Belt, semakin sulit masa lalu dirubah. Dia harus tak sadar, agar Morgan bisa mengubah masa lalu. Hal yang dapat dikirim dengan reshift adalah informasi. Tubuh fisik butuh peti mati untuk mengubahnya jadi spiritron dan dikirim ke singularitas yang berada di luar ruang waktu normal. Reshift hanya bekerja dalam singularitas, bukan perjalanan waktu asli, dan tak bisa digunakan untuk mengubah masa lalu. Tapi Morgan ada di Lost Belt ini pada 4000 kalender peri. Peri surga dikirim dari Avalon. Servan itu sendiri adalah informasi. Jika tujuannya bukan singularitas, Servan akan menghilang. Tapi jika ada seseorang yang menerima informasi dari Servan itu, akan lain ceritanya. Morgan Servan menyerahkan pengetahuan pada Morgan Lost Belt. Morgan Servan sudah tak ada, tapi Morgan Lost Belt jadi tahu tentang masa depan. Di kalender peri asli, Inggris hancur pada tahun 12.000 karena peri surga terbunuh. Tapi setelah menerima informasi, dia selamat dari pengepungan Orkney dan melayukan pohon fantasi. Biasanya, Lost Belt akan hancur. Tapi jika setelah itu, seseorang mampu mempertahankannya, itu akan berubah dari fantasi jadi kenyataan. Itulah kerajaan peri, milikku. Singkatnya, saat dia tidur, Morgan mengirim pesan ke masa lalu, dan dia mati. Setelah itu, Morgan Lost Belt melayukan pohon fantasi, dan mengubah sejarah. Beryl datang saat pohon fantasi masih ada, yang berarti, saat dia tidur, dia mati. Tapi sekarang hidup lagi, selama tak ada Fantasy Tree. Kalender itu tak bisa diubah. Tapi yang lebih penting, persiapan melawan Chaldea. Dia berkata, itu tak penting. Cuma rekanmu yang bisa mengalahkanku, Lost Belt Olympus, yang pohon fantasinya akan menutupi planet ini. Beryl setuju saja. Cepat atau lambat, para dewa Olympus juga akan jadi masalah.
Tapi untuk melawan Wodim, resiko dan imbalannya atas banding. Morgan berkata, bukankah para kriptor bersaing untuk jadi penguasa? Tapi Beryl berkata, dia tak ingin jadi raja sedikit pun. Dia menerima tawaran Alien God untuk kembali hidup dan bersenang-senang. Dan Morgan tampak membosankan, tak mungkin bisa bersamanya terus. Dan Tristan, dia manis, tapi sepertinya tak menarik melihat dia menyakiti orang lain. Membuat Beryl ingin menghancurkan masa depannya dengan cara yang mulia. Itulah arti cinta baginya. Adegan beralih. Mereka merasakan getaran seperti gempa bumi. Fujimaru mengusulkan lari karena punya firasat buruk. Sementara Masu menanyakan keadaan Pepe. Aku hanya sedikit sedih. Terima kasih sudah khawatir. Tapi mereka dihadang sekelompok zombie manusia. Setelah pertarungan, Beryl datang dan berkata, tak mau melakukannya. Meskipun aku sudah bebasin manusia Morse, mereka jadi tahu bahwa itu adalah Morse manusia. Mereka adalah hasil penelitian Beryl selama 6 bulan. Menginfeksi manusia dengan kutukan Morse. Hasilnya, mereka tak hidup dan tak mati. Jika disentuh, mungkin mereka akan dikutuk juga. Beryl tahu Masu akan datang, tapi terkejut karena Pepe ada di sini, jauh-jauh ke Inggris untuk membalas dendam Wodim. Dia pikir Pepe sama dengannya, tapi Pepe berkata, aku bukan orang baik. Aku di sini untuk membunuhmu. Fujimaru merasakan getaran lagi. Beryl berkata, jika Pepe dan Masu masih di sini, mereka akan terkubur. Selain Fujimaru, kalian masih bisa keluar tepat waktu. Mereka berniat menolong manusia Morse, tapi ditahan Pepe. Prioritas mereka adalah kabur. Bantu orang lain setelah itu. Castoria melindungi Fujimaru dengan Magic Craft, dan mereka ke atas. Di tengah pelarian, Pepe berkata, kembali ke tangga, sambil melempar Fujimaru. Tapi pintu tertutup. Rupanya ada gas beracun. Dia berniat mematikan gas. Mungkin butuh 3 menit. Tunggulah di situ. Setelah 3 menit, mereka keluar dan bertemu Pepe. Setelah beberapa percakapan, mereka berlari lagi menuju pintu keluar. Tapi ada energi magis kuat di depan, dan Beryl muncul. Dia heran. Seharusnya ada korban, tapi mereka semua selamat. Dan sepertinya cermin kesedihan tak berpengaruh pada Fujimaru. Pepe berkata, sebenarnya aku ingin melawan dia sendiri. Maukah kalian bantu aku mengirim dia terbang? Masu mencoba menyerang, tapi berhasil ditangkis. Castoria menyuruh yang lain mundur karena dia merasakan Sign Grab Woodwus. Dia mengaku bahwa dia menyalinnya. Masu merasakan aura itu mirip dengan Reinek, teman Toneliko. Tapi tetap saja, Beryl sekarang sekuat Array, dan mereka tak punya cara melawan. Beryl berkata, anak ramalan cerdas. Tak ada pilihan selain mati. Benar kan, Peperoncino? Aku tahu kamu datang dari belakang. Dia menebas Pepe, dan Pepe terluka parah. Beryl sudah yakin menang, tapi ada yang aneh, dan dia merasa sakit. Pepe berkata, aku sudah kena kutukan, dan sekarang kutukan itu dikirim ke Beryl. Bagaimana rasa kutukan yang kamu buat sendiri? Saat dia menyuruh Fujimaru ke tangga, dia mendekati manusia Morse. Ada sekitar 500, dan dia membunuh mereka. Kemudian dia sembunyikan kondisinya, seakan dia baik-baik saja. Tapi sebenarnya, dia menerima 500 kutukan Morse. Beryl tak percaya. Bagaimana mungkin tubuh Woodwus bisa kena kutukan Morse? Masu ingin menolong, tapi Pepe berkata, tak perlu. Singkirkan Fujimaru. Mereka bertempur. Beryl kalah dan melarikan diri. Tapi yang lebih penting, keadaan Pepe. Dia berkata, aku gagal menjatuhkan Beryl. Setidaknya aku akan menanggungnya. Cepatlah pergi, Fujimaru. Jangan khawatirkan aku. Aku sudah sekarat dan dikutuk. Dan aku hanya seorang penjahat yang kebetulan baik. Fujimaru berkata, itu bukan kamu yang aku kenal. Ya, aku senang kau Haiku tak benci padaku. Tapi kita pada dasarnya sama. Orang yang mengerikan, melanggar aturan untuk hal buruk, berkembang dan lebih efisien. Itulah sifat manusia. Tapi kamu beda. Orang yang terus maju, sampai tak melihat orang sepertiku di belakangmu lagi. Aku tak bisa begitu, tapi aku takut mati sendirian. Bawa Masu bersamamu. Fujimaru, kamu seorang master kan? Selamatkan Inggris dan Arturia. Kamu bisa merasakan kutukan menyebar ke seluruh Inggris. Jangan lengah, dan selesaikan sampai akhir. Kemudian diperlihatkan masa lalu Myorenji. Saat semua orang tidur, setiap anggota klannya dibunuh. Saat dia 10 tahun, dia dianggap jenius dan ingin seperti itu. Tapi mustahil. Seleraku berbeda. Keluargaku ingin aku jadi ayah dan punya banyak anak. Tapi tak mungkin. Kenapa aku dilahirkan seperti ini? Tak ada yang iri, benci, atau kasihan. Dengan Roshinsu, dia bisa memahami nasib. Dan ketika 10 tahun, dia sadar ini adalah reinkarnasi terakhirnya. Dia kasihan dengan nasib manusia di dunia sementara. 10 tahun kemudian, dia turun gunung. Sebelum mereka meninggal, mereka berkata, kenapa? Dia sebenarnya menyukai anggota Myorenji,
Tapi dia mendengar percakapan bahwa mereka berniat ngebunuh anak yang gagal mengikuti pelatihan dan berniat menghilangkan karma itu di dunia modern. Sejak itu, dia lupa dengan kejadian Aoyama. Itu bukan masa lalu, tapi dosa. Ini mungkin karmaku untuk mati sendirian, karena aku membunuh mereka sendiri. Akan tak adil jika aku minta akhir baik. Karena itu, meski kamu datang, itu sudah terlambat. Dia tertawa. Sungguh? Tak peduli apa. Terima kasih, David. Untuk saat itu, kamu menggunakan tiket ekspres 1 kalimu untuk melihatku dalam kondisi paling cantik. Adegan beralih. Ada suara gemuruh. Mungkin Pepe sudah tertimbun. Dia seorang pembunuh, tapi tak kasihan pada diri sendiri. Berhati dingin. Tapi dia tak punya keraguan dan tak bohong pada mereka. Dia sangat jujur dan melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dia sangat membantu dan orang paling netral. Setelah itu, mereka pergi dengan menaiki kereta Rabbit. Singkat cerita, mereka bertemu Da Vinci dan Muramasa, menceritakan apa yang terjadi dan kematian Pepe. Tapi berdukanya nanti saja. Mereka dapat pesan dari Oberon. Meja bundar sudah merebut Oxford. Saya ingin kamu datang sebelum pasukan ratu kembali. Saat mereka ke utara, Percival sudah menang melawan klan Feng. Jadi tak perlu bertempur. Langsung gas ke Oxford. Dan bersambung. Like jika suka video ini. Jika ada rek atau apapun silakan komentar dan subscribe bila perlu. Bye bye.